Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang teknik komunikasi, yang mana saya sendiri yaitu Putri Amelia Sari dengan BP 1901072041 dan dua rekan saya yaitu Dian Purnama Ningsi dengan BP 1901071040 dan Jessica Triana Zari dengan BP 1901072047. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa like dan komen video dari kami. Jangan lupa subscribe. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari teknik komunikasi. Sebelum kita tahu apa itu pengertian dari teknik komunikasi, kita harus tahu dulu itu apa arti teknik dan komunikasi. Teknik adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan suatu hal, sedangkan komunikasi yaitu suatu proses penyampaian atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui media tertentu. Nah, dapat kita simpulkan bahwa teknik komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi interaksi di antara keduanya untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan metode komunikasi. Selanjutnya itu bagaimana sih komunikasi yang baik dan benar itu. Nah, mungkin teman-teman semuanya udah tahu bagaimana komunikasi yang baik dan benar itu. Sebagai contohnya yaitu kita harus berbicara dengan sopan. Yang kedua, kita harus berikan pertanyaan yang sifatnya itu terbuka. Yang ketiga yaitu selalu tersenyum. Dan yang keempat yaitu berbicaralah dengan antusias. Yang kelima yaitu jangan menggunakan kata aku atau saya. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi formal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang berjalan sesuai dengan hierarki kewenangan organisasi. Contohnya pada saat kita rapat organisasi atau rapat dengan para pejabat. Yang kedua adalah komunikasi informal atau komunikasi non-formal. Komunikasi non-formal adalah komunikasi yang berjalan secara bebas antara pegawai tanpa memandang jabatan atau pangkat. Contohnya pada saat kita curhat, saat menelpon, atau saat gosip. Nah, yang ketiga yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan tulisan ataupun lisan. Bentuk komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya merupakan tulisan kata-kata ataupun ucapan. Nah, yang keempat yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi di mana proses penyampaian pesan tidak menggunakan kata-kata formal. Selanjutnya, aspek-aspek komunikasi verbal. Yang pertama ada vocabulary atau pembendaharaan kata-kata. Komunikasi tidak akan efektif jika pesan yang disampaikan tidak menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti. Oleh karena itu, pemilihan kata-kata yang baik dapat mempengaruhi komunikasi dengan lawan bicara. Selanjutnya ada racing atau kecepatan. Komunikasi akan lebih efektif jika kecepatan dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Selanjutnya ada intonasi suara. Intonasi suara mempengaruhi makna dari pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, intonasi suara harus diperhatikan dalam berkomunikasi agar makna tidak ditangkap berbeda oleh lawan bicara. Selanjutnya ada humor. Humor dapat menjadi selingan dalam berkomunikasi karena humor dapat meningkatkan mood ataupun kebahagiaan seseorang ataupun lawan bicara kita. Selanjutnya ada singkat dan jelas. Komunikasi yang efektif
harus dilakukan secara singkat dan jelas dan tidak bertele-tele agar pesannya dapat tersampaikan dengan baik kepada lawan bicara. Selanjutnya ada timing atau waktu yang tepat. Pemilihan waktu yang tepat harus diperhatikan dengan baik karena jika tidak diperhatikan maka lawan bicara kita tidak akan mengerti maksud pembicaraan kita. Selanjutnya, aspek-aspek komunikasi nonverbal. Yang pertama ada ekspresi wajah. Wajah merupakan sumber yang kaya dengan komunikasi, karena ekspresi wajah dapat mencerminkan suasana emosi seseorang. Selanjutnya ada kontak mata. Kontak mata merupakan sinyal alamiah dalam berkomunikasi. Dengan melakukan kontak mata dengan lawan bicara selama berinteraksi, itu menandakan kita menghargai lawan bicara kita, dengan kemauan memperhatikan, tidak hanya mendengarkan. Selanjutnya ada sentuhan. Sentuhan merupakan bentuk komunikasi personal yang bersifat spontan. Pesan seperti bersungguh-sungguh, simpati dapat kita lakukan melalui sentuhan. Selanjutnya ada postur tubuh dan gaya berjalan. Gaya berdiri, duduk, berjalan seseorang itu dapat mengekspresikan dirinya. Postur tubuh dan gaya berjalan seseorang itu dapat mencerminkan ekspresinya, konsep diri, dan juga tingkat kesehatannya. Selanjutnya ada sound atau suara. Sound atau suara seperti suara rintihan ataupun tangisan itu dapat mengungkapkan perasaan maupun pikiran seseorang yang dapat dijadikan komunikasi. Selanjutnya ada gerak isyarat. Gerak isyarat itu dapat mempertegas komunikasi. Gerak isyarat seperti menggerak-gerakkan tangan atau menggerak-gerakkan kaki itu dapat menandakan seseorang dalam keadaan grogi maupun stres. Selanjutnya yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Yang pertama ada komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan dengan mengucapkan kata-kata secara langsung kepada lawan bicaranya. Contohnya seperti berkomunikasi secara tatap muka, berkomunikasi dalam diskusi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan melalui sebuah tulisan dalam kegiatan surat menyurat, seperti membuat dan mengirim surat pemesanan barang, membuat dan mengirim surat kontrak kerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Yang pertama ada komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah adalah komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja. Dengan kata lain, komunikasi satu arah ini tidak memberikan kesempatan kepada lawan bicaranya untuk memberi tanggapan maupun sanggahan. Contohnya, manajer yang memberikan pidato kepada karyawannya, seorang komandan yang memberikan perintah kepada prajuritnya, dan media komunikasinya seperti radio, televisi, surat kabar, baliho, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah adalah komunikasi yang berlangsung dari kedua belah pihak. Dengan kata lain, komunikasi dua arah ini mengatakan bahwa pemberi dan penerima informasi dapat melakukan komunikasi secara berkesinambungan melalui media yang sama. Contohnya seperti berbicara lewat telepon, berdiskusi, dan lain sebagainya. Nah, baiklah, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari rekan-rekan saya, yaitu tentang jenis-jenis komunikasi. Nah, di sini jenis-jenis komunikasi itu ada jenis komunikasi ke atas, jenis komunikasi ke bawah, jenis komunikasi ke samping. Nah, yang pertama kita masuk kepada jenis komunikasi ke atas. Nah, maksudnya di sini adalah seperti bawahan kepada atasannya, yang bertujuan untuk melakukan usulan seperti laporan pendapat atau memberikan penjelasan tentang pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukannya. Nah, yang kedua, kita masuk kepada jenis komunikasi ke bawah, yang mana jenis komunikasi ke bawah ini dilakukan oleh seorang atasan kepada
bawahannya dalam satu kantor yang berfungsi sebagai penggerak dan perintah yang biasanya dilakukan oleh atasan kepada bawahan, dan pada umumnya menggunakan sarana memo atau telepon. Nah, jenis komunikasi yang ketiga yaitu ada jenis komunikasi ke samping. Maksudnya di sini adalah komunikasi ini akan terjadi sendirinya bagi anggota yang bekerja sama dengan satu tim atau pada orang yang mempunyai kedudukan yang sama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah suatu proses simbolik, yang mana komunikasi itu bersifat simbolik dan tidak berakhir pada suatu titik dan selalu berkelanjutan. Dan prinsip yang kedua yaitu setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Nah, setiap orang itu pasti mempunyai kemampuan berbicara. Dan biasanya mereka pun sering menggunakan gerak tubuh, mimik wajah. Nah, prinsip yang ketiga yaitu komunikasi, upaya dimensi, isi, dan hubungan. Nah, contohnya di sini adalah percakapan antara dua orang sahabat dan antara dosen dan mahasiswa di kelas berbeda, memiliki dimensi yang berbeda. Prinsip yang keempat yaitu komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Pada tindakan komunikasi yang betul-betul disengaja, yaitu pihak komunikan mengharapkan respon dan berharap tujuan dari pembicaranya itu tercapai dengan baik. Prinsip yang kelima yaitu komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirim oleh pihak komunikan, baik secara verbal maupun non-verbal, disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, dan kepada siapa pesan itu dikirimkan, dan kapan komunikasi itu berlangsung. Nah, selanjutnya saya di sini akan membahas komunikasi yang efektif. Nah, efektif di sini adalah cara mencapai suatu tujuan dengan pemilihan cara yang benar. Jadi, komunikasi yang efektif di sini adalah cara pencapaian suatu tujuan dengan pemilihan cara yang benar dari pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Maksudnya di sini adalah komunikasi itu akan efektif jika suatu pesan yang diberitahukan oleh komunikator dapat diterima dengan baik oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Nah, slide selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor dalam komunikasi. Nah, faktor yang pertama itu adanya kepercayaan. Kepercayaan di sini diperlukan dalam proses komunikasi, karena komunikasi yang terjadi antara komunikator dengan komunikan harusnya saling mempercayai dan saling memerlukan. Apabila kepercayaan ini tidak ada, maka proses komunikasi tidak akan berlangsung, karena biasanya orang yang kita tidak percaya itu, kita akan malas berkomunikasi dengan dirinya. Entah itu sebagai curhat, atau memberikan pengalaman, dan sebagainya. Faktor yang kedua yaitu hubungan. Apabila tidak adanya kontak atau hubungan, maka komunikasi tidak akan berlangsung. Biasanya, orang yang tidak mempunyai hubungan itu akan canggung untuk berbicara dan berkomunikasi. Faktor yang ketiga yaitu adanya kepuasan. Kita dalam berkomunikasi harusnya dapat menimbulkan rasa puas dari kedua belah pihak. Maksud kepuasannya di sini adalah kepuasan dalam menyampaikan pesan atau cerita yang diterima, sehingga dapat dimengerti oleh komunikan, sehingga komunikan pun dapat memberikan respon atau umpan balik kepada komunikator. Faktor yang keempat yaitu adanya kejelasan. Jika tidak ada faktor kejelasan, maka pesan yang kita terima itu akan simpang siur, dan kita tidak merasa puas atas apa yang disampaikan oleh komunikator kepada kita. Faktor yang kelima yaitu adanya kesinambungan dan konsisten. Maksudnya di sini adalah komunikasi dapat berlangsung jika terjadi kesinambungan dan konsisten hubungan dari kedua belah pihak. Dalam komunikasi, hal ini perlu dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Selain itu, informasi yang disampaikan jangan saling bertentangan.
Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang teknik komunikasi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Kami dari kelompok 7 mohon maaf apabila pada penyampaian materi kurang sempurna. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!